Asal usul Syekh Siti Jenar ini memang masih kontroversi ya. Sebab dari sumber-sumber sejarah yang ada itu saling bertentangan. Jadi menurut naskah ini ngomong begitu, menurut naskah itu ngomong begono, menurut buku ini ngomong menggonon. Jadi banyak sekali versinya, sehingga saking banyak versinya itu udah diruwet. Jadi ceritanya gak beli karu-karuan, endi sing bener kan menggonon. Nah, adapun asal usul Syekh Siti Jenar yang menurut saya masuk akal itu adalah asal usul Syekh Siti Jenar yang dikisahkan atau yang ditulis dalam bukunya, yang ditulis dalam buku hitam putih Syekh Siti Jenar. Itu ada itu bukunya itu. Nah, dalam buku itu tersebut bahwa katanya Syekh Siti Jenar ini yang nama aslinya Abdul Jalil itu lahir pada tahun 1426 Masehi. Lahirnya itu katanya di Cirebon. Bagaimana kisahnya sehingga Syekh Siti Jenar itu lahir di Cirebon? Kan begitu. Siapa orang tuanya? Nah, jadi kisahnya begini. Syekh Siti Jenar itu adalah anak daripada Datuk Soleh. Datuk Soleh ini pada tahun 1425 ini memutuskan untuk hijrah ke Cirebon atau pindah ke Cirebon dari tanah kelahirannya Malaka. Jadi pindah ke Cirebon. Tujuan perpindahan Syekh Datuk Soleh ke Cirebon ini adalah menyusul sepupunya atau menyusul saudaranya. Saudaranya itu adalah Syekh Nurjati. Syekh Nurjati ini dalam sejarah Cirebon dikenal sebagai ulama ya, gurunya Pangeran Cakrabuana, juga gurunya Sunan Gunung Jati yang menetap di Gunung Jati. Nah, beliau juga asal Malaka gitu. Jadi Datuk Kahfi asal Malaka, Datuk Soleh bapaknya Syekh Siti Jenar juga asal Malaka. Namun tidak seperti saudaranya, tidak seperti Syekh Nurjati, Datuk Soleh ini umurnya tidak panjang begitu. Jadi setelah sampai di Cirebon, 1 tahun kemudian beliau itu wafat begitu. Tapi sebelum wafat, istrinya itu melahirkan Abdul Jalil itu. Melahirkan Abdul Jalil. Jadi Syekh Siti Jenar itu memang, atau Syekh Lemah Abang itu memang yatim sejak bayi ya, atau yatim sejak bayi. Karena yatim sejak bayi, maka Syekh Siti Jenar itu diasuh oleh Syekh Nurjati. Jadi diasuh oleh Syekh Nurjati. Akan tetapi pengasuhan Syekh Siti Jenar kemudian berpindah kepada Ki Danusela. Jadi Ki Danusela ini adalah nama lain daripada Ki Gede Alang-Alang ya, atau Kuwu Cirebon pertama. Jadi karena Kuwu Cirebon pertama ini kan Islam kan, sering berguru ke Syekh Nurjati juga. Jadi beliau itu sering ketemu dengan Abdul Jalil, dengan Syekh Siti Jenar kecil, sehingga dia berminat untuk mengasuh Syekh Siti Jenar itu. Jadi Syekh Siti Jenar itu waktu kecilnya itu selain diasuh oleh Syekh Nurjati juga diasuh oleh Ki Danusela. Selanjutnya ketika Ki Danusela itu wafat, pengasuhan Syekh Siti Jenar ini jatuh kepada Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana ini adalah menantu daripada Ki Danusela, atau menantu daripada Ki Gede Alang-Alang. Jadi Syekh Siti Jenar katanya itu diasuh oleh Pangeran Cakrabuana bahkan hingga remaja. Nah, di kemudian hari ketika Pangeran Cakrabuana menjadi penguasa Cirebon,
Syekh Siti Jenar ini dianugerahi tanah perdikan, jadi tanah bebas pajak begitu. Nah, tanah bebas pajak itu dikenal dengan nama Padukuhan Lemah Abang. Letaknya itu di wilayah Japura atau di wilayah Astana Japura sekarang ya. Jadi tanah perdikan itu namanya Lemah Abang. Nah, kenapa beliau nantinya dijuluki Syekh Lemah Abang ya, karena memang beliau itu nanti adalah dulunya itu adalah seorang syekh yang berasal atau yang menetap di Lemah Abang. Jadi begitulah asal usul daripada Syekh Siti Jenar menurut sumber ini.